Apakah hanya para nabi dan rasul yang jasadnya dijamin masih utuh sampai sekarang? Iya, kalau yang dijamin. Di luar itu nggak dijamin. Artinya bisa saja kan kalau Allah menghendaki, dan sering kita dapati. Si fulan sudah wafat tahun 50-an. Karena satu dan lain hal, kuburannya harus digali atau ditumpuk dengan cucunya misalnya. Padahal untuk menumpuk kuburan nggak harus cucunya, nggak harus suaminya, nggak harus cicitnya, nggak harus ada hubungan darah, siapapun. Namanya kuburan ditumpuk-tumpuk. Kalau kuburan tidak ditumpuk-tumpuk, satu mayat satu liang, barangkali kota Madinah, Masjid Nabawi habis oleh kuburan. 1400 tahun. Berapa miliar jasad di situ, ya. Nah, di luar para nabi, para rasul bisa saja, terserah Allah, terserah Allah, ya. Dan tidak ada dalil, tidak ada kaidah, tidak ada ayat, tidak ada hadis kalau orang soleh, orang baik pasti jasadnya utuh. Nggak ada dalil seperti itu, ya, nggak ada. Bahkan sebaliknya, atau sebaliknya ya, kalau jasadnya masih utuh padahal sudah ratusan tahun, pasti orang baik, orang soleh. Belum tentu, dan itu sudah terbukti. Lah Fir'aun gimana? Apa Fir'aun orang baik, jasadnya masih utuh kan, awet ya, kan ada teknologi balsam kan, apalah ya. Artinya tanda-tanda seperti itu bukan kaidah bahwa pasti orang baik, pasti orang tidak baik, nggak ada. Serahkan kepada Allah. Apakah wudhu kita batal ketika memegang kemaluan atau menyentuh wanita yang bukan mahram? Tentu tidak sengaja ya, tentu tidak sengaja. Kalau dengan sengaja maka pertanyaan ini tidak patut ya. Ketika saya memegang perempuan tangannya atau apanya yang bukan mahram, wudhu saya batal atau tidak? Ini pertanyaan ini sangat tidak patut. Mestinya yang patut apa? Yang pantas apa? Iya, kalau saya memegang tangan wanita yang bukan mahram, boleh apa tidak? Halal apa haram? Kan begitu pertanyaannya. Ya, itu pertanyaan yang tidak patut. Sama dengan pertanyaan, kalau saya makan babi, baca bismillah apa enggak? Nah, ini pertanyaan yang enggak patut. Ya kan? Istilah kita ya pelecehan, penghinaan, ya, penistaan agama. Nah, kalau tidak sengaja, namanya tidak sengaja ya. Sedang tawaf misalnya, jawab tidak. Tidak ya. Kalau istri atau anak atau kakak atau adik dengan sengaja kan nggak dosa, karena memang boleh bersalaman, bersentuhan, dan seterusnya. Batalkah? Tidak. Tidak. Yang mengatakan batal harus bawa dalil. Yang mengatakan tidak batal nggak perlu bawa dalil. Kaidah apa? Kaidah apa? Al-bara'atul asliyah. Bahkan bahwa hukum asal semua perbuatan, semua keadaan itu membatalkan wudu apa tidak membatalkan wudu? Hukum asalnya tidak membatalkan wudu, ya. Makan tidak membatalkan wudu, minum tidak membatalkan wudu, masak tidak membatalkan wudu, ini tidak membatalkan wudu, ini tidak, semua kecuali yang dinyatakan batal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti yang tidak dinyatakan batal oleh Nabi ya nggak batal.
gitu ya. Sementara yang dinyatakan batal oleh Nabi alaihi salatu wasalam cuman kentut, kencing, buang air, tidur. Ada dua sifat. Tidur ada dua sifat. Dan Nabi pernah membiarkan para sahabat tidur sambil mendengkur. Kemudian ini nunggu Nabi ya, nggak datang-datang sampai hampir tengah malam, baru datang, lalu sholat isya. Periwayat hadis itu mengatakan wa yusma'u qatituhum. Banyak dari para sahabat itu yang terdengar dengkurnya sambil menunggu Nabi datang, tentu dengan duduk, mungkin bersila ya. Tentu Nabi tahu ketika datang. Nabi menyuruh qomat dan tidak ada yang wudu lagi. Ini sifat pertama. Sifat kedua, Nabi mengatakan yang mengikat dubur adalah, dengar dari sini? Yang mengikat dubur adalah mata. Gitu. Artinya ketika mata itu terjaga, tidak tidur, dia tahu, kita tahu apakah kentut atau tidak. Ketika mata itu tidur, ya tentu kita tidak tahu apakah dubur kita kentut atau tidak. Ucapan Nabi ini menunjukkan kalau tidur ya batal, karena nggak tahu kan kalau kentut. Bagaimana menjamak dengan hadis tadi? Tidur yang insya Allah kemungkinan besar tidak kentut, yaitu bersila, tidak membatalkan wudu sebagaimana riwayat tadi. Adapun tidur dengan terlentang, tengkurap dan seterusnya, ini membatalkan. Nah kan kita tidak tahu. Adapun Nabi mencium Aisyah. Aisyah sendiri yang bercerita, cuman beliau tidak mengatakan mencium aku ya. Nabi mencium sebagian istrinya. Setelah mencium, Nabi berangkat ke masjid dan tidak wudu lagi. Ini tambahan doang. Seandainya tidak ada riwayat ini, tentu tetap dikatakan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Ini tambahan karena al-bara'atul asriyah. Artinya memperkuat saja bahwa laki-laki menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, kecuali dengan syahwat, sama dengan kemaluan. Kalau menyentuhnya dengan syahwat membatalkan wudu. Kalau menyentuhnya tidak dengan syahwat, tidak membatalkan wudu. Mengapa tauhid tertinggi justru asma wa sifat, bukan uluhiyah? Karena yang uluhiyah, bertauhid uluhiyah, banyak yang asma wa sifatnya tidak lulus. Bahkan nggak tanggung-tanggung, sekelas Imam Nawawi, sekelas Ibnu Hajar, dan masih banyak lagi. Tetapi yang asma wa sifatnya lulus, Syalbani, Sabin Ba, Sausaimin, dan lain-lain. Mungkinkah uluhiyahnya tidak lulus? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, berarti yang tertinggi adalah asma wa sifat. Tapi ketika asma wa sifatnya ini ada kesalahan, namanya manusia, maka tidak bisa dikatakan dia telah syirik, keluar dari Islam. Enggak. Maka enggak ada satupun ulama hari ini yang mencaci maki Imam Nawawi, Ibnu Hajar, bukan ahlus sunnah, tidak bertauhid. Enggak ada. Enggak ada. Artinya apa ya? Ketergelinciran. Kan beliau berdua ini tidak seperti tokoh-tokoh lain
Ya, tokoh di negeri kita lah ya. Kata siapa Allah bersemayam di atas arsy? Kata siapa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Kata siapa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Kata siapa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang salat? Itu yang tokoh-tokoh di negeri kita kan. Beliau berdua tidak sekasar itu, tidak sevulgar itu, tidak sesesat itu. Adapun tergelincir dalam masalah asma wa sifat, betul. Imam Nawawi terutama ketika membahas tentang betis, ketika membahas tentang betis Allah ya. Atau seperti gini aja dah. Yang pertama kali Jibril tanyakan kepada Nabi apa? Yang dengkulnya diletakkan ke dengkul Nabi itu, Jibril pertama kali bertanya tentang Islam. Setelah dijawab oleh Nabi begini, rukun Islam. Setelah itu Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman. Dijawab oleh Nabi dengan rukun iman. Kemudian Jibril bertanya lagi kepada Nabi tentang ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara, fa innahu yarak. Apa ini? Tertinggi. Artinya para ulama menyimpulkan siapa yang Islam belum tentu, siapa yang sudah Islam, Muslim belum tentu iman, belum tentu ihsan. Siapa yang sudah iman sudah pasti Islam, belum tentu ihsan. Siapa yang sudah Islam otomatis pasti iman, pasti Islam. Artinya ihsan itu tertinggi. Nah, karena ihsan ini tertinggi, termulia, terhebat, teragung, maka tidak wajib. Jika ihsan wajib, barangkali tiap hari kita berdosa. Berapa kali kita menyembah Allah, salat, tidak merasa sedang melihat Allah, dan juga tidak merasa sedang diawasi oleh Allah. Berapa kali? Berarti kita berdosa ya. Maka ihsan karena tinggi sekali tidak wajib. Bagaimana cara tayamum yang benar? Apakah membaca bismillah juga sama seperti wudu, dan bacaan setelah wudu? Butuh dalil. Butuh dalil. Kalau tidak ada, kita menunggu sampai betul-betul ada dalil. Karena dalam masalah ibadah, wudu, tayamum, zikir, wirid, ruku, sujud, salat, tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Ini ucapan Imam Syafi'i yang sangat terkenal. La qiyasa fil ibadah. Dalam hal ibadah mahdhah tidak boleh ada qiyas. Maka tayamum tidak bisa dikiaskan dengan wudu. Kalau wudu ada doa setelah wudu, bagaimana setelah tayamum? Butuh dalil. Ya. Kalau otomatis itu mah nggak usah cari dalil adanya doa habis tayamum, habis wudu otomatis. Ya kalau begitu jangan salahkan orang yang sholat qobliyah Jumat. Otomatis kan qobliyah zuhur ada, otomatis qobliyah Jumat juga ada. Kan mereka gara-gara pakai kias gitu. Bahkan sampai kepada hal yang gaib. Apa? Mengadzani mayat. Ini seandainya mengadzani bayi itu sahih ya. Ya mereka mengatakan sahih ya. Kita tahu dari Syalbani mengadzani bayi kan tidak sahih. Nah, seandainya mengadzankan bayi itu sahih, ya sudah sampai di situ. Nah, mereka pakai kias. Ketika datang pertama kali ke bumi, ke dunia, diadzankan. Nah, sekarang mau meninggalkan dunia, adzan juga dong. Nah, itu kias namanya. Rusak agama ini kalau boleh pakai kias. Doa yang diajarkan oleh Nabi untuk menjaga amalan kita agar terhindar dari riya, karena riya datang kadang di awal, di tengah, dan di akhir. Memohon pertolongan kepada Allah ya.
memohon pertolongan kepada Allah. Sepertinya ada doa khusus yang tidak hadir di ingatan saya. Intinya bahwa kita harus berharap pertolongan dari Allah supaya kita tidak riya. Yang kedua, tentu kita harus berusaha. Kalau kita beramal kok bisa disembunyikan, ya sembunyikan. Kalau kita bisa nggak usah cerita-cerita, ya nggak usahlah cerita. Ya. Kecuali nggak harus diceritakan, ya silakan. Nggak bisa harus ditampakkan. Salat berjamaah, salat Jumat, mana mungkin bisa disembunyikan? Ya sembunyikan. Adapun salat tahajud, salat qobliyah, ba'diyah, qobliyah barangkali agak sulit karena rumahnya agak jauh ya, nanti telat. Nah, barangkali ba'diyah, ya, salat duha. Intinya kalau kita bisa menyembunyikan kesolehan kita, ibadah kita, sedekah kita, silakan. Walaupun ketika ada orang yang menampakkan sedekahnya, menampakkan kesolehannya, kita tidak boleh suudzon. Kita tidak boleh menuduh dia pasti riya. Enggak boleh. Adapun untuk kehati-hatian, karena betapa awamnya kita ini ya, lebih baik disembunyikan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi